Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 634. Ekspresi pemuda klan Zhao berubah serius, aura di sekelilingnya melonjak, dan segumpal energi hijau muncul dari tubuhnya, berputar di atas kepalanya. Tampaknya perkiraanku benar, kau saat ini tidak bisa menyerang. Jika hanya bertahan, bagaimana mungkin kau bisa menahan seranganku? Pemuda klan Zhao tertawa keras. Seluruh dunia dewa tahu bahwa energi perang naga hijau dari klan Zhao tak tertandingi, merupakan teknik serangan terbaik di seluruh dunia. Berani bertahan di depanku adalah mencari mati. Energi perang naga hijau. Pemuda klan Zhao berteriak, dan energi hijau yang berputar di atas kepalanya tiba-tiba berubah, menjadi seekor naga hijau yang menyatu dengan tombak di tangannya. Boom! Suara ledakan yang mengerikan menggema, serangan tombak pemuda klan Zhao ini hampir setara dengan serangan seorang raja dewa, membuat 18 bintang emas Luo Xiu bergetar dan retak. Ilmu dewa tingkat kaisar. Luo Xiu merasakan kekhawatiran. Meskipun kekuatan pemuda itu ditekan hingga tingkat dewa iblis, serangannya tetap begitu kuat. Energi perang yang digunakannya adalah salah satu teknik dewa tingkat kaisar yang sangat langka, sebanding dengan teknik peta bintang jatuh milik Luo Xiu. Duar, kekuatan hukum yang melimpah diserap oleh Luo Xiu, menyatu ke dalam bintang-bintang yang terbentuk dari tubuhnya. Bintang ke-18 di lengan kirinya semakin cepat terbentuk. Hancurkan! Pemuda klan Zhao terus menyerang. Dengan tambahan kekuatan energi perang naga hijau, serangannya setara dengan Raja Dewa. Dalam kondisi normal, Luo Xiu tidak akan terganggu oleh serangan seperti ini. Namun, saat ini tubuhnya berubah menjadi angkasa untuk membuka titik energi ke-18, membuatnya hampir tidak bisa bertahan, dan serangan ini bisa mengancam nyawanya. Krak, retakan pada 18 bintang emas semakin besar, dan bahkan mulai mengalirkan darah. Bintang-bintang ini adalah perwujudan dari kekuatan Luo Xiu sendiri, jadi ini adalah bagian dari tubuhnya. Ayo, cepat selesai, Luo Xiu berteriak dalam hatinya. Titik energi ke-18 hampir selesai terbuka, tetapi dia memperkirakan bahwa 2 serangan lagi dari pemuda klan Zhao akan menghancurkan bintang-bintangnya. Adapun bintang kuno dewa, dalam kondisinya saat ini, dia sama sekali tidak mampu mengaktifkannya. Boom! Pemuda klan Zhao meluncurkan serangan ketiga, membuat retakan pada 18 bintang emas semakin besar. Satu serangan lagi, dan bintang-bintang itu akan hancur, membuat kekuatan Dewa Iblis Puncak Luo Xiu menurun drastis. Pada saat itu, beberapa orang lain memasuki ruangan. Melihat pemuda klan Zhao, mereka langsung menyerangnya. Aura membunuh terpancar dari mereka, menandakan bahwa mereka telah banyak bertarung di dalam istana reinkarnasi. Dasar orang-orang tak tahu diri, berani-beraninya menyerang aku, Zhao Dongliu, apakah kalian sudah buta? Pemuda klan Zhao menoleh dan berteriak dingin, memancarkan aura kekuasaannya yang mengintimidasi. Para penyerang terkejut mendengar ini, dan ketika mereka melihat wajah Zhao Dongliu, ekspresi mereka langsung berubah. Maafkan kami, Tuan Zhao. Kami akan segera pergi. Mereka membungkuk hormat dan pergi secepat mungkin. Klan Zhao adalah yang paling kuat di antara 3 sekte dan 6 klan di dunia dewa dan terkenal melindungi anggota mereka. Zhao Dongliu, sebagai salah satu pemuda jenius klan Zhao, tidak hanya memiliki pengaruh besar bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarga dan sekte para penyerang, yang mungkin akan dihancurkan jika mereka menyinggungnya. Membunuh Zhao Dongliu untuk menutup mulutnya adalah tindakan bunuh diri. Karena para murid inti klan Zhao seperti dirinya memiliki semacam penghalang yang, jika mereka dibunuh, akan meninggalkan jejak pada pembunuhnya, yang memungkinkan klan Zhao menemukan mereka dimanapun mereka bersembunyi. Meskipun orang-orang itu mundur karena takut pada Zhao Dongliu, Luo Xiu justru merasa sangat berterima kasih kepada mereka. Karena waktu yang terbuang, Zhao Dongliu tidak melancarkan serangan keempat, dan titik energi ke-18 Luo Xiu akhirnya berhasil terbuka sepenuhnya. Kau akan mati sekarang. Setelah menakut-nakuti orang-orang itu, Zhao Dongliu membalikkan tombaknya, mengumpulkan energi perang naga hijau, dan bersiap untuk melancarkan serangan keempat. Menurutnya, orang yang berada di dalam ruangan ini sebelum dia pasti sudah mendapatkan semua peluang di tempat ini. Jika dia membunuh orang itu, maka semua kekuatan dan keberuntungan di ruangan ini akan menjadi miliknya. Selain itu, teknik luar biasa yang memungkinkan orang ini mengubah tubuhnya menjadi angkasa sangat menarik perhatian Zhao Dongliu. Namun, tepat pada saat itu, hamparan bintang yang terbentuk dari tubuh Luo Xiu tiba-tiba mengecil dengan cepat, kembali berkumpul dan membentuk wujud manusia. Mata Luo Xiu terbuka, dan aura yang mengerikan serta tak terbatas meledak dari tubuhnya.
Aura ini berubah menjadi angin puyuh yang kuat, dan Zhao Dongliu yang baru saja akan melancarkan serangan keempat terkejut, segera mundur dengan cepat, matanya membelalak. Luo Xiu menunduk melihat dantiannya yang terluka dan berdarah akibat 3 serangan Zhao Dongliu sebelumnya. Namun, di lengan kirinya, muncul kekuatan hidup yang luar biasa, dan luka di dantiannya pulih dengan cepat, hanya dalam waktu 3 napas, luka itu sudah sembuh sepenuhnya. Inilah manfaat dari terbukanya titik energi ke-18 di lengan kiri, yang memberikan kekuatan hidup tanpa batas. Tidak peduli seberapa parah luka yang diderita, selama tidak langsung mati, tubuhnya akan pulih dengan cepat, menjadikannya hampir tidak bisa mati. Dalam tubuh manusia, kedua lengan melambangkan kehidupan dan kematian, dengan lengan kiri mewakili kehidupan, mengandung energi kehidupan yang melimpah. Pada saat yang sama, muncul pemahaman baru dalam benak Luo Xiu. Dengan tambahan kekuatan kehidupan yang tak terbatas, teknik abadi miliknya pun berevolusi, berubah menjadi tubuh yang benar-benar abadi. Anak kecil, kau sudah cukup berbuat onar belum? Pandangan Luo Xiu jatuh pada Zhao Dongliu. Sejak pertama kali masuk, Zhao Dongliu terus berusaha membunuhnya, setiap gerakan penuh dengan niat membunuh, jelas ingin menghabisi nyawanya. Luo Xiu tidak akan menunjukkan belas kasihan pada orang seperti ini. Tidak peduli siapa asal-usulnya, siapapun yang ingin membunuhnya harus siap untuk mati di tangannya. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku, Zhao Dongliu berkata dengan wajah muram. Meskipun penampilan pria di depannya tampak seumuran dengannya, sekitar 15 atau 16 tahun, namun sikapnya yang angkuh memanggilnya anak kecil, membuat Zhao Dongliu semakin beringas. Usiamu masih muda, tapi lagakmu besar, kata Luo Xiu dengan dingin. Sosoknya berkelebat dan tiba-tiba muncul di depan Zhao Dongliu, mengangkat tangan dan menamparnya. Plak, tamparan yang tampak sederhana itu membuat Zhao Dongliu tak mampu melawan. Tubuhnya seolah melambat, dan dia hanya bisa melihat telapak tangan Luo Xiu menghantam wajahnya. Kau berani menamparku? Mata Zhao Dongliu bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Plak, Luo Xiu menamparnya lagi, membuat darah segar muncrat dari mulut Zhao Dongliu, giginya patah dan berhamburan. Kalau berani, bunuh aku. Tapi, beranikah kau? Mata Zhao Dongliu penuh dengan kebencian. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak berani kubunuh. Kau percaya? Luo Xiu tersenyum mengejek, matanya memancarkan sedikit niat membunuh. Meskipun hanya sedikit, niat membunuh itu membuat Zhao Dongliu merasa seperti jatuh ke dalam jurang es. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Luo Xiu mengulurkan tangan, mengumpulkan kekuatan hukum ruang menjadi bayangan pedang di telapak tangannya, yang bisa membelah ruang dan menghancurkan segalanya. Namun, ketika dia hendak menebas Zhao Dongliu, tiba-tiba dia merasakan bahaya yang mengerikan muncul di dalam pikirannya. Luo Xiu menyadari bahwa di dalam laut kesadaran Zhao Dongliu, terdapat aura yang sangat kuat yang akan meledak jika dia mencoba membunuhnya. Luo Xiu teringat pada rumor bahwa di beberapa keluarga besar, para murid yang sangat penting dijaga oleh kekuatan yang ditinggalkan oleh seorang ahli. Klan Zhao adalah keluarga terkuat di dunia dewa, dengan leluhur kaisar dewa sebagai pelindungnya. Zhao Dongliu, yang belum mencapai usia 100 tahun namun telah menjadi raja dewa, pastinya sangat berbakat dan mungkin memiliki perlindungan dari kekuatan kaisar dewa. Teknik perlindungan seperti ini tidak akan ditekan oleh aturan istana reinkarnasi. Jika diaktifkan, Luo Xiu tidak akan mampu melawan. Ayo, bunuh aku. Mengapa kau tak berani? Zhao Dongliu menyeringai mengejek. Luo Xiu kini mengerti bahwa Zhao Dongliu sedang memprovokasinya untuk membunuhnya, dengan tujuan memicu teknik perlindungan dalam tubuhnya untuk membalas dendam. Anak kecil, perhitunganmu cukup cerdik. Luo Xiu tersenyum dingin dan menamparkan wajahnya beberapa kali lagi, membuat wajah tampan Zhao Dongliu berubah seperti kepala babi. Kau tidak akan mati dengan baik. Kalau berani, bunuh aku, kau bajingan. Zhao Dongliu berteriak dengan penuh kebencian, semakin memaki dengan kata-kata kasar. Namun, Luo Xiu tetap tenang, hanya menamparnya tanpa niat membunuh, tetapi membuatnya terluka parah. Sebenarnya, Luo Xiu juga sedang menguji teori itu dan menemukan bahwa teknik perlindungan itu hanya akan aktif jika Zhao Dongliu dalam bahaya hidup mati. Luo Xiu mengontrol kekuatannya dengan hati-hati, membuat Zhao Dongliu menderita tanpa membunuhnya. Akhirnya, Zhao Dongliu berhenti berteriak dan mulai memohon. Tolong lepaskan aku, apapun syarat yang kau inginkan, aku akan menurut. Zhao Dongliu hampir menangis. Dia menyesali keputusan buruknya yang menyebabkan dirinya menghadapi malapetaka ini. Bahkan sekarang, dia mulai merasa trauma terhadap Luo Xiu. Teknik energi perang yang kau gunakan cukup bagus. Jika kau bersedia menyerahkannya secara sukarela, mungkin aku bisa membiarkanmu hidup, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Jangan harap. Zhao Dongliu menggertakkan giginya. Dia yakin Luo Xiu tidak akan berani membunuhnya. Meskipun dia menderita, asalkan dia tidak mati, begitu dia keluar dari istana ini, leluhur klan Zhao akan melindunginya, dan dia bisa membalas dendam pada Luo Xiu. Tampaknya kau masih tidak patuh, anak kecil. Luo Xiu menyipitkan matanya, tampak bisa membaca pikiran Zhao Dongliu.
Luo Xiu mengulurkan tangannya, mengangkat Zhao Dongliu seperti anak ayam, dan keluar dari ruangan itu. Begitu keluar, pintu ruangan itu tertutup, dan penghalang energi yang mengunci pintu kembali menyatu. Setelah itu, Luo Xiu kembali berjalan ke arah ruangan tersebut, membuka penghalang dan pintu sekali lagi. Adegan ini jelas terlihat oleh Zhao Dongliu. Dia pun segera menyadari bahwa dirinya bisa masuk ke ruangan itu karena bantuan Luo Xiu. Aku tahu kau berharap untuk segera dikirim keluar. Namun, perlu kukatakan bahwa jika aku meninggalkanmu di dalam ruangan itu, dengan kekuatanmu kau tak akan bisa keluar, dan selama di dalam ruangan, kau tidak akan dipindahkan keluar. Luo Xiu tersenyum, dan senyuman itu terlihat seperti senyum iblis di mata Zhao Dongliu. Zhao Dongliu tak tahu apakah perkataan Luo Xiu itu benar atau tidak, tetapi dia telah melihat bahwa berbagai penghalang di dalam Istana Kuningan ini tidak memengaruhi Luo Xiu sama sekali. Dia bahkan merasa bahwa Istana Kuningan ini, yang membuat leluhur Kaisar Dewa pun takut, tampaknya seperti rumah Luo Xiu sendiri, bersambung.